Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 1 November 2021 sampai dengan besok tanggal 2 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan membahas analisa saham harian. Kali ini saya akan bahas per saham ya, maksud saya per video ya. Ini bagian pertama saya bahas 8 saham, kemudian nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang bagian kedua. Jadi saya mulai langsung pertama dengan BBRI ya. Jadi BBRI ini sudah saya pernah sebutkan ya, sering banget ya. Sebenarnya sih kalau saya sudah pernah sebutkan ya, selama dia berada di atas 4190, sebenarnya untuk BBRI ini masih ada peluang bagus ya ke depannya ya. Jadi istilahnya di sini dia sedang istilahnya konsolidasi atau sideways di area uptrendnya ya. Jadi selama di atas 4190 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi, saya sudah sebutkan garis-garisnya naik ke atas 4280 tambah lagi, walaupun sesi satu break. Oh ini Pak sebentar kok di bawahnya 4280. Sebenarnya sih kalau masih di atasnya 4190 ya masih dalam batas toleransi ya, seperti itu ya. Masih cukup wajar ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 4360, bagi yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Naik ke atas 4460 tambah lagi ya, dia breakout ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan. Mudah-mudahan lancar sampai paling tidak ya 4780 lah ya. Itu target price-nya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 4460 ya. Kalau yang mau buy on weakness saya sebutkan dua area ya, 4190 dan sekitar 4050-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4190, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya ke atas 4190 harusnya kita buy. Naik ke atas 4280 kita tambah lagi, naik ke atas 4360 kita tambah lagi dan seterusnya. Lebih seperti itu untuk BBRI ya. Oke, berikutnya untuk CARE. CARE hari ini naik tinggi ya. Sebenarnya sebelumnya sudah saya pernah bahas ya, area buy weakness di sekitar 440. Tapi kalau nggak kena ya, ya harusnya sih kalau naik ke atas 464 saya sudah sebutkan garis-garisnya ya, boleh buy ya. Naik ke atas 480 tambah lagi. Nanti kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 500 silakan tambah lagi ya, atau average up ya. Bagi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 480 dan 464 ya, masih tetap sama ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya nggak mau buy high sell higher, mau buy on weakness tunggu di 440 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 440, jangan langsung beli ya. Kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 440 barusan kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 464 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk CARE ya. Sejauh ini sih dia masih cenderung sideways tapi di sini jalurnya masih uptrend ya. Jadi konsolidasinya memang seperti ini ya. Dia naik satu hari, dua hari, kemudian dia turun koreksi lama ya. Breakout lagi dia bisa higher high ya. Jadi kalau ini breakout ini kan dia higher high ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya di analisa saham harian ya. Jadi peluangnya masih ada. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 464 dan 450 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau naik atas 500 tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk CARE ya. Kalau yang nggak berani ya tunggu buy on weakness di 440 ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk friend. Jadi friend hari ini naik lagi ya, testing area 113 ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan dan juga di analisa saham harian ya. Kalau dia naik ke atas 110 mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Jadi untuk friend ini saya sudah bahas dari awal banget ya, dari bawah ya. Kalau yang misalnya mau buy tunggu buy on weakness di bawah ya tunggu aja di area 92. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 92, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 92 barusan kita buy ya. Ya saya nggak mendoakan koreksi ya, mudah-mudahan dia masih breakout langsung naik ke atas ya, masih lanjut ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, sebenarnya buy sekarang boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 110 dan 105 ya. Atau pakai low-nya hari ini 103 ya. Itu yang mau buy sekarang silakan. Buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 119 tambah lagi, naik ke atas 123 ya tambah lagi, naik ke atas 129 tambah lagi. Jadi intinya itu ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya. Jadi garis-garisnya kalau dia naik ke atas berapa, tambah lagi average up ya. Kalau gagal turun ya pasang trading stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih untuk friend seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau sudah punya pasang trading stopnya di 110 dan 105 ya. Atau pakai low-nya hari ini ya di 103 ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk friend. Berikutnya untuk NATO. Jadi NATO sudah saya bahas di analisa saham harian dan juga di analisa saham mingguan ya. Naik ke atas 630 boleh buy up atau tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy kan saya sudah sebutkan, ini memang di sideways areanya ya. Sideways areanya dia lebar ya. Kita jangan terlalu takut, oh maksudnya ini resistennya.
ya. Memang betul 630 itu resistennya sampai 645 ya. Itu cukup kuat ya. Sebelumnya dia gagal, dia turun lagi sampai area buy on weakness lagi ya, 580 ya, saya sudah pernah sebutkan ya. Jadi walaupun sideways tapi dia lumayan enak ya kalau mau buat trading sideways ya. Asalkan pasang trailing stopnya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 580. Artinya kalau dia koreksi di bawah 580 ya, seperti sebelumnya ya, ini 3 kali dikasih ya, 1, 2, 3 ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 580 kita buy ya. Naik ke atas 595 tambah lagi, naik ke atas 510 tambah lagi dan seterusnya ya. Tinggal kalau dia sudah berhasil naik ya tinggal pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, santai aja. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 65 tambah lagi ya. Naik ke atas 660 boleh tambah lagi. Target price-nya di 675 dan 715. Itu untuk NATO ya. Sudah pernah saya bahas, jadi saya nggak bahas lagi lebih panjang ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Mudah sekali ya. Seperti itu. Berikutnya untuk Boga. Boga ini juga dia masih area konsolidasi ya di jalur uptrendnya, yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1515 dan maksimum di 1475 ya. Kalau mau buy on weakness masih tetap di 1435 tunggunya ya. Artinya kalau dia koreksi mendekati 1435 atau di bawahnya ya, kita belinya jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound ke atas 1435 kita beli, belinya bertahap naik ke atas 1455 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dia masih di bawah 1435 ya tunggu area buy on weakness berikutnya di 1350. Tapi kalau sudah turun di bawahnya 1325 ya, jangan lupa untuk pasang stop loss ya kalau masih ada ya. Cut loss semuanya, karena kalau di bawahnya 1325 dia cenderungan turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Area buy on weakness menurut saya sih 1435 paling ideal ya, jadi nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas ya. Ini kurang lebih di sini. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1515 dan 1475 maksimum ya. Kemudian kalau mau buy on breakout ya, kalau dia naik ke atas 1545 ya, ini swing high-nya kan di 25 Oktober di high-nya di 1545 ya. Naik ke atas 1545 kita buy, naik ke atas 1565 tambah lagi, naik ke atas 1605 tambah lagi dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih untuk Boga ya. Sejauh ini masih area konsolidasi di jalur uptrend-nya, mudah-mudahan aja sukses naik terus ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ITMG ya. Jadi kalau kita lihat sini ITMG ini dia hari ini kan rebound. Ini sudah area buy on weakness sudah pernah saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil naik lagi atau rebound ke atas 22.000, kalau mau buy on weakness silakan buy ya. Jadi jangan takut-takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 22.000 dan di low-nya hari ini ya di area 20.600. Jadi belinya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 22.500 tambah lagi boleh, naik ke atas 24.000 tambah lagi boleh ya. Jadi belinya bertahap aja. Target price-nya di 26.000 dan 28.000. Itu untuk ITMG ya. Tapi hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 20.400 ya. Ada kemungkinan dia bisa turun lagi dalam sampai 18.500 dan 18.750-an kurang lebih ya. Ini area supportnya di bawahnya ya. Jadi sejauh ini masih potensial rebound tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Santai aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk ASII. Jadi ASII sudah saya bahas ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 5.800 ya, itu masih bagus ya untuk ASII. Yang belum punya ada dua pilihan, mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 5.900 dan 5.800 atau tunggu buy on weakness di 5.800 ya, atau di bawahnya lagi 5.600. Artinya kalau misalnya dia koreksinya masih lanjut ke bawah, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.800 atau naik ke atas 5.600 ya. Itu untuk yang buy on weakness ya. Kalau dia koreksi kita beli ya. Tapi belinya waktu dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum rebound ya kita jangan buy. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Sejauh ini uptrendnya masih jauh bagus ya. Ini area konsolidasinya, jadi masih bisa naik lagi ya. Jangan terlalu khawatir. Kalau maupun tambah lagi saya sudah sebutkan naik ke atas 6250 mau average up silakan ya. Naik ke atas 450 berarti dia breakout ya. Target berikutnya di 6600 dan 925. Jadi peluangnya masih sebenarnya masih cukup bagus ya. Apalagi laporan keuangannya saya sudah bahas di analisa saham mingguan. Untuk ASII lumayan bagus ya. Ada perbaikan juga, kenaikan juga ada ya. Seperti itu ya. Jadi yang terakhir saya sebutkan laporan keuangan kuartal 3 dia pendapatannya naik 28,42%, sedangkan laba bersihnya naik 17,15% ya. EPS-nya untuk kuartal 3 dia naik 6% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020. Jadi peluangnya masih cukup bagus ya untuk ASII. Seperti itu ya.
Oke, berikutnya untuk SMGR. SMGR sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat atau pasang automatic order buy ya, harusnya sudah buy ya. Saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan, saya sudah buy juga ya, average saya di 9.100 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 9.400 tambah lagi boleh ya. Naik lagi ke atas 9.700 ya, di area Fibonacci retracement 38,2%, mau tambah lagi boleh ya. Atau ikutin garis saya 9.800 ya. Jadi naik ke atas 9.800 kita average up ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 10.275. Berikutnya lagi bisa sekitar area 11.000 ya. Fibonacci retracement 61,8%. Jadi sejauh ini saya sudah pernah sebutkan ya. Sebenarnya trennya untuk SMGR jangka panjangnya ya, seperti ini ya. Itu dia trennya masih downtrend ya, primary trennya. Ini memang secondary trennya dia mulai uptrend ya. Jadi selama di bawah Fibonacci retracement 38,2%, itu dia masih kecenderungan lesu ya, sideways di bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif, santai aja. Kalau dia naik ke atas 9.400 tambah lagi ya. Naik ke atas 9.700 atau 9.800 boleh tambah lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness misalnya takut Pak Sunar beli sekarang ya, tunggu aja di 8.400. Artinya kalau misalnya ya, saya nggak melakukan koreksi nggak. Kalau dia koreksi di bawah 8.400, kita belinya kalau berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia nggak berhasil rebound atau mantul ke atas 8.400, kita jangan langsung buy ya. Karena ada kemungkinan dia akan testing lagi turun di bawah area supportnya sekitar 7875 dan sekitar low-nya di sini ya, 7675 ya. Jadi buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh, bukan ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya, barusan kita buy. Kalau belum rebound, belum mantul ya, jangan dulu ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini untuk bagian pertama cukup ya. Nanti jangan lupa cek videonya untuk bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya kalau yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like dan juga bantu kasih komentar ya. Jadi kalau Anda kasih komentar itu membantu menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik ya, banyak yang beli, banyak yang nonton kan, banyak yang beli, kemudian kita bisa profit bersama-sama ya. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi kalau nggak ada saran, nggak ada komentar ya mungkin hanya sekedar mengucapkan terima kasih atau say hi ya, seperti itu ya. Kadang ada yang kasih komentar selamat pagi, selamat malam, selamat sore ya boleh aja ya. Karena komentar itu terus terang aja membantu ya. Kurang lebih seperti itu. Di akhir video saya selalu mendoakan semuanya ya, agar semuanya itu selalu sehat selalu ya. Yang penting sehat ya, damai dan sejahtera. Saya yakin bahwa semuanya akan diberkati ya, luar biasa ya. Jadi kita doa yang baik-baik. Kalau sahamnya sudah naik, jangan didoakan turun ya. Karena ada yang beli di bawah, sudahan dia untuk invest ya. Ada yang ingin menyekolahkan anaknya, seperti itu ya. Ada yang pengen beli motor baru atau mobil baru, ada yang pengen investasi untuk umroh ya, seperti itu ya. Ya kita doakan yang terbaik. Kalau naik kan sama-sama untung ya. Kalau kita doakan turun kan nanti kasihan yang sudah beli di bawah ya, profitnya berkurang atau malah rugi nanti ya. Ya jangan didoakan turun, enggak. Market itu selalu kasih kesempatan kok ya. Kalau ada koreksi di jalur uptrendnya kita beli ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Seperti itu ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kata kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.